Oke guys, jadi kita sampai ini di rumahnya the one and only Mr. Komang in the world, in the judges, in the hakim, in the jury guys. Jadi guys, Bang Eka tuh terkejoet baru datang, ternyata Bos Komang ini masih progres ikan dan banyak banget. Di situ ada sekitar 20-an auranti. Terus habis itu di sini masih banyak red, ada juga andrao. Terus habis itu ada juga di sini IES, wah ada per juga. Jadi juri ini memang kredibilitasnya bisa kita acungi jempol guys. Dan boleh dipertanggungjawabkan omonganku nih. Kalian datang ke sini ya, kalian lihat sendiri. Nah ini Beli Komang, yang saya mau tanya ini ya. Yang pertama tujuan saya ini, kenapa sih udah jadi juri masih progres ikan? Yang pertama ini, aku kan udah jadi juri, udah ahli dalam menilai ikan. Kenapa kok masih pelihara ikan dan progres kayak gitu loh? Karena basic saya kan kiper tadinya. Oh iya benar. Basic saya tadinya kiper om. Seneng kontes fighter. Jadi ya harus ditekuni. Soalnya gitu. Gini, basicnya kalau misalnya saya juri, saya nggak ngekip ikan, nggak tahu tentang ikan, lucu kan? Apalagi kalau tadinya bukan fighter, tahu-tahu juri kan. Wah, ini bener juga nih guys. Ini bener juga. Ini bagus banget ya. Jadi Beli Komang di sini ngerawat ikan juga, ngelihat ini guys ya, ngelihat perkembangan di dunia perikanan kan gitu ya. Bahkan sempat kemarin juga ngikutin dorsal polos ya. Sempat ngikuti tren dorsal polos. Cuman kalau dari saya sendiri ya, saya lebih seneng kembali ke marking. Karena tipikalnya dari kontes itu penilaiannya adalah marking, bukan dorpol ya. Jadi ini memang basicnya ke kontes guys. Jadi Beli Komang ini merawat ikan sesuai dengan basic kontes. Sesuai regulasinya. Sesuai regulasi. Bahkan di regulasi manapun belum ada nih dorsal polos kan gitu ya. Belum. Di Indonesia belum ada nih. Itu pun paling kalau dorsal polos kan sebenarnya orang kan fokusnya ke high fin ya. Cuman kan kalau zaman dulu kan high fin itu batiknya sampai atas. Oh iya. Cuman kan sekarang batiknya cari yang pendek-pendek kan. Benar. Karena memang kemarin sempat viral di punya orang Pineng Malaysia apa Singapura yang bener-bener polos tuh kan ya. Jadi beranggapan bahwa ikan dorsal polos itu high fin, tapi nggak mesti sih sebenarnya. Bahkan dulu banyak sekali yang joglo juga, yang gondrong. Dulu kan ada musim joglo kan, batik joglo. Keren banget nih guys. Jadi ini patut kita acungi jempol. Juri-juri nasional dari ECCI ya. ECCI Beli Komang ini juga masih merawat ikan dan melihat perkembangan dunia perikanan. Nih keren banget. Jadi jadi juri itu susah nggak sih? Nih pertanyaannya. Kalau jadi juri sebenarnya lebih ke mental, Bang. Mental ya? Lebih ke beban mental sih. Sebenarnya kalau dibilang susah nggak, asal kita paham regulasinya. Cuman kan kadang ada orang yang minder duluan ya. Iya. Atau demam panggung. Benar. Itu bisa salah lu menilai waktu demam panggung itu kadang-kadang salah ya nulis ya. Jadi pressure-nya itu memang jadi juri itu besar. Benar. Cuman ya balik lagi, kalau memang kita udah paham sama regulasinya ya ngalir aja. Tuh, denger guys. Jadi kita harus memahami regulasi dulu. Kalian juga kalau mau ikut kontes, pahami regulasi dulu. Nah, by the way, ini yang di sebelah belakangnya Beli Komang ini kan ada auranti ya. Iya. Ini dijual satuan atau dijual borongan juga atau gimana? Satuan boleh, borongan boleh? Satuan oke, borongan oke. Oke, kisaran ini sama Bang, ini dulu sempat korban tren dorsal polos. Jadi eksperimen juga ya? Sempat eksperimen. Eksperimennya langsung 20 ikan loh. Nah, sekarang kalau dorpol sendiri itu nilai plusnya kalau untuk kontes tuh apa sih? Belum ada kan ya? Sebenarnya pertama gini Bang, keunggulan dorsal polos itu kan ikan kan pus-pusan sebenarnya ya. Itu yang pasti anatominya bagus. Tulangnya masih rapi lah. Oke. Cuman kalau untuk poin plusnya sendiri itu di kontes belum ada. Balik lagi ada poin high fin. Cuman syaratnya itu 1,5 kali badan. Oh, kalau auranti 1,5 ya? Ya. Tapi kalau misalnya ya kembali sih ya ke selera ya. Kadang kita ngejar di poin dorsal polos itu warna oranye. Emang ada poinnya? Kan nggak ada ya. Maksudnya high fin-nya. Cuma high fin. Kayak gitu guys. Nah, terus habis itu kalau nanti mau beli gimana nih?
Bisa langsung ke Facebook atau ke Instagram. Instagramnya apa? Instagramnya komang.raditya.wira. Oke, nanti tak kasih screenshotnya di bawah sini. Kalian DM aja ke situ guys. Nanti untuk tanya-tanya, nanti tak kasih stok shootnya ya. Dari ikan yang sebelah kiri, sebelah kanan, tengah, nanti ada stok shootnya. Kita kasih gambarannya. Ikan-ikan ini by the way sudah lama ya, bukan Udah, ini ya, kip-kipan udah di atas 4 bulan lah. Di atas 4 bulan udah sehat. Terus habis itu memang ini kebanyakan base-nya dorpol ya. Ya, tadinya fokusnya ke situ. Karena memang dorpol kayak gitu guys. Nah, terus kemudian juga masih ada yang simet-simet kalau kalian tanya. Kalau untuk kisaran harga, range-nya dari berapa yang paling murah nih? Termurahnya paling di 500. 500 ya, untuk paling murah 500 guys. Size-nya kurang lebih dari 12 ya. 12 sampai 16. ada di atas 15 ada. Ada di atas 15. Nanti kalau kalian mau langsung aja. Nah, terus kita bahas nih ya. Beli Komang ini kan yang jago nih untuk red maru ya. Ya, menurut bisa. saya sih pribadi, karena lebih fokus kemarin red maru, betul nggak Ya. sih? Nah, ini red maru yang pertama, yang di atas ini sudah prestasi nih guys. Ini ikannya size berapa nih Beli Komang? Ini di 23. 23 ya, udah beginner Iya, ya. Kalau di beginner. CC, kalau di CCI udah juve maksudnya ya. Nah, untuk memprogres ikan-ikan red seperti ini, ada nggak sih treatment atau progres yang harus diperhatikan khususnya untuk red? Karena red ini kayaknya beda nggak ya sama YS kalau untuk progres? Sebenarnya red kalau dari pengalaman ya sedikit berbeda. Beda ya. Oh, ini Sedikit guys, berbeda. Bedanya di mana? Kalau aku lebih di lampu sih. Intensitas lampu itu untuk red penting kalau pengalamanku ya. Jadi lampunya full nih 24 jam. Enggak, dalam artian kalau red, aku kalau udah mulai gelap itu Langsung hidup lampu. ngidupin lampu paling enggak ya intensitas 5-6 jam lah. 5-6 jam ya. Jadi penting nih, info penting. Jadi red itu lebih ini ke lampunya ya. Iya, lebih Terus ke habis itu untuk pakannya sendiri, yang paling efektif untuk red sendiri, apakah ada pakan khusus nih kalau untuk Beli Komang? Kalau pakan itu sebenarnya kalau sekedar cabung ya semua orang tahu lah Bang sebenarnya kan. Kalau cuma ngeluarin cabung. Yang penting balik dari kitanya. Oh. Dari kita ini bisa konsisten nggak? Berarti konsistensi ya. yang Konsisten. Oh. Kalau misalnya kita udah nyoba pakan A misalnya, habisin dulu. Oke, jadi kita kalau udah menggunakan pakan satu brand, nah itu kita habisin dulu. Jangan kalian gonta-ganti supaya kelihatan hasilnya guys. Nah, terus habis itu ini untuk pakan harus konsisten. Ini catatannya sama berarti dengan konten aku di Blelika kemarin. Dia bilang konsistensi yang terpenting dijaga. Terus habis itu untuk settingan background, by the way ini kan backgroundnya putih semua nih. Apa pengaruh nih untuk red settingan background putih? Sebenarnya pengaruh Bang, karena ini kan dulu kan awalnya kan background hitam. Waktu dia masih CSS Progress. Itu aku buat ngejaga bar. Oh iya, pantas nih barnya tebel-tebel semua ya. Biar barnya itu tetap tebel. Cuman ketika dia udah di size 20 up lah katakan. Itu kan udah bisa dibilang itu barnya udah mateng. Paten, ya. Udah mateng lah kan. Iya. Jadi ya saya mainnya di background putih buat naikin kontras warna. Warna ya, Warna. merahnya ya, keren banget nih guys. Terus habis itu kalau untuk pasir campur gini, hitam merah atau apa aja sebenarnya bisa? Sebenarnya apa aja bisa, cuman balik ke ikan. Saya kadang kalau ini kayak ini kan barnya kan sempat agak pudar. Iya. Saya mainin di pasir hitam. Oh gitu guys. Jadi kalau bar kalian pudar, ganti pasirnya pakai pasir hitam. Nah, terus habis itu kalau kita ngelihat nih ya, ikan-ikan red ini paling bagus yang progresnya tuh dari size berapa sih? Kalau aku ini kayak di belakang, Oh ini ya. dari size under 10. Under 10 ya? Under 10 itu di Ombyoan juga masih ada. Gila guys. Jadi semua di under 10 di sini. Di under ya? 10. Gila, baru jadi nih sekitar size 18-an baru jadi dan matangnya di 20-an ya. 20-an. Soalnya saya nggak terlalu seneng, bukan nggak terlalu seneng sih. Kurang seru di kelas progres. Oh iya, memang terlalu banyak, singkat kan, ya, Bang? terlalu banyak juga di situ ya. Jadi cabung tipis pun sudah dihitung ya. Tapi Iya. kalau beginner harus cabung kering ya. Harus cabung kering. Cabung kering atau juvenile tuh harus cabung kering. Nah, sekarang mungkin begini. Kalau red sendiri ini, apakah pernah ngalamin progres red itu nggak jadi? Kalau nggak jadi pasti ada lah Bang. Pasti ada ya. Pasti ada. Dalam artian nggak Permasalahan jadi apa sih itu. biasanya? Balik dulu, ini nggak permasalahan nggak jadinya tuh bukan terus dia nggak keluar cabung, cabungnya ada, cuman nggak mau pecah. Oh, sempat aku punya guys, dulu sempat yang ditawar bos-bosku 10 juta waktu itu, red bar itu sampai 35 cm itu cabung terus. Bahkan itu sekarang ada di Vincent, di Vincent pun di Fishroom ID itu juga nggak pecah katanya dia. Itu kenapa ya?
ada nggak sih memang dari bakat ikannya memang kayak gitu, atau memang nunggu dia size besar baru pecah? Itu full cabungnya, dari pipi sampai pangkal ekor cabung semua. Kalau aku dari pengalamanku gini bang, itu kalau aku dulu pernah punya yang full, yaitu kembali ke korban pakan, sering gonta-ganti. Iya. Sering gonta-ganti pakan. Terus yang kedua mungkin memang aku sendiri waktu itu belum bisa ngelihat karakternya ikan. Ketika ikan dikasih pakan gini, air ketapang, air bening, itu gimana reaksinya? Oke, jadi banyak faktor ya. Banyak faktor. Air juga mempengaruhi nggak sih? Air pastilah. Air ya. Pengaruh faktor terbesarnya itu pasti air. Air ya. Pasti Kenapa air. ini juga diketapangin tipis? Alasannya apa? Karena menurun pH atau apa ada lainnya? Yang pertama nurunin pH pasti karena air di sini kan lumayan tinggi pH-nya. Betul. Kaporitnya juga lumayan kan. Yang kedua, ketika ikan ini saya kasih air bening, nggak terlalu nyaman. Oh, jadi kita memahami karakter. Ya, kan baliknya kalau di ketapang itu buat kenyamanan ikan sebenarnya bang. Ketika ikannya udah nyaman, progresnya itu biasanya cepat. Oke guys, jadi pertama kenyamanan ikan yang paling penting, baru diprogres ikannya guys. Nah, terus kemudian kalau untuk ikan-ikan red ini, apakah dia punya batasan untuk cabungnya tuh harus di berapa senti atau berapa bulan gitu, enggak ya? Nggak ada, cuman aku biasanya bang, kayak itu kan ada Ombyo. sekitar 25 ombyoan. Itu size di 8-9 cm udah keluar cabung. Keluar cabung ya? Keluar cabung. Cuman kan ketika nanti dia di single tank itu masih bertahan apa enggak? Oh, jadi ada dropnya juga. Ada dropnya, karena kan ketika dia di single biasanya mager. Mager dulu, itu pasti ada dropnya dulu. Bener, adaptasinya berkurang. Adaptasinya berkurang. Yang penting lagi. Terus habis itu kita udah ngomongin red nih ya. Untuk red sendiri ada nggak pakem khusus untuk ngeprogres tuh, nggak ada ya? Apa ada satu cara yang memang pakem banget dan bisa memastikan tuh pasti jadi cabung kayak gitu? Jadi gini bang, kalau aku ya memahami karakter ikan. Satu pak karakter ikan ya. Ada yang tipikal dia memang bunganya brontok, ada yang sekedar cabung bersih tapi dia warna. Oke. Jadi tinggal kita kan diregulasi, kalau ini ngomongin kontes ya. Tinggal kita mau ngejar yang mana. Kalau memang dia dari awal bakatnya sekedar cabung di size kecil, tapi warnanya dia udah mencolok, kejar aja di warna. Oke. Jadi kita harus memahami karakter ikan Ya. kita dulu, baru kita progres. Nanti yang mana yang potensinya lebih besar itu yang di-push ya. Keren banget guys. Terus habis itu kita udah korek semua tentang ikan red nih ya. Nah untuk Auranti ini kan Aurantinya Beli Komang sering banget tak lihat juara. Nah bahkan sampai Garaga tuh dulu ya. Ya Garaga udah juara, kemana aja juara. Nah itu gimana sih cara progres kalau untuk Auranti di sini ini juga cakep sekali nih. Apa ada treatment khusus kalau untuk Auranti itu? Sebenarnya balik lagi bang, kalau di Cana ya, Cana itu kita harus bikin ikan senyaman mungkin dulu. Oke, kenyamanan tetap. Kenyamanan. Ketika kita mau fokus misalnya ke kontes nih, ketika ikan udah nyaman, kita mau fokus apa, naikin warna, itu gampang. Kalau Auranti kan warna aja mungkin ya. Ya, warna sama kan basicnya dia paling jaganya di anatomi ya. Ya itu yang sering sekali loh. Auranti ini sering sekali dia kena di ekor, kena di dorsal kayak gitu ya. Karena ikannya suka lompat, memang paling suka lompat ikan ini. Ya, dia sering nyundul ya, sering loncat. Cuman kembali lagi karena nggak nyaman. Karena nggak nyaman. Benar. Fokusnya kan kalau kita di Auranti kan warna. Betul. Paling ngorenin, naikin warna oranye, biru, sama gelapin warna kepala, badan yang hitam itu. Ya betul. Nah kalau itu balik lagi ke konsisten. Kalau kita memang mau fokus naikin oranye, fokus pakai pakan oranye. Kalau mau biru. Jadi tergantung apa yang mau kalian naikin. Keren banget nih. Jadi nggak ada treatment khusus, nggak ada ya? Kalau treatment khusus sebenarnya kayak dimantrain pujuk-pujuk kayak asu apa-apa gitu. Cuman kalau aku memang atau lebih ke ketapang sih. Wajib ketapang ya. Semua wajib ketapang ya. Ketapang. Batu-batu tuh ngaruh nggak sih? Batu itu sebenarnya buat media bakteri aja sih. Soalnya kan kadang kalau kita mau progres naikin warna itu kan ganti airnya lama. Oke. Oh iya benar, kalau naikin warna tuh bener nggak sih kalau nggak boleh ganti air dulu? Kalau ganti air boleh, cuman intensitas kita ganti airnya lebih lama. Bisa sebulan kadang 2 bulan. Sampai ikannya benar-benar nggak nyaman baru diganti gitu ya? Iya bisa dibilang gitu. Soalnya cuman ini kayak ini yang atas nih bang. Itu udah 4 bulan lebih.
Iya, kelihatan kotor banget loh ini. Sampai berlumut. Udah Nanti 4 kita bulan kasih lihat lebih. ya. Dan ini sebenarnya semi outdoor ya. Semi outdoor. Jadi kan ikan auranti di sini udah kuat guys, kena matahari pun udah kuat. Biasanya kan auranti itu paling rawan ya bisa grepes. Iya. Terus Paling rawannya kan finroot. terus di sini udah aman ya. Jadi buat kalian yang beli auranti di sini pasti aman ikannya. Apalagi kalau kalian tempat daerah kalian dingin malah senang aurantinya. Wow, Terus bagus. ini kan sudah ketapang. Nah, aku sekarang balik lagi di perkontesan. Ini pembuktian atau gimana sih sering ikut kontes itu sebagai juri kan ya? Sebagai juri kok sering ikut kontes kayak gitu? Apakah itu ingin membuktikan bahwa juri ini ya harus ikut kontes untuk melihat perkembangan perkontesan, atau hanya sekedar wah aku punya ikan bagus pengen ikut kontes, atau ada alasan lain nih dari Beli Komang kenapa sering ikut kontes dan nggak jarang menang gitu loh, nggak jarang sering menang gitu? Sebenarnya kalau saya kan basicnya kan senang progres. Ya. Ketika ikan saya sudah saya progres, kan pasti pingin ngecek Oke. hasilnya gimana progresan saya. Padahal kan juri bisa ngecek sendiri. Iya, cuman kan kalau saya sendiri ngecek kan pasti kalau ikan di rumah saya pikirnya bagus kan. Oh, benar. Cuman ketika dia di tank kontes ketemu ikan yang ya teman-teman pemain Benar, lain. benar. Kadang-kadang ikan bagus disandingin yang ikan lebih bagus saja kita ngelihatnya minder gitu Iya. ya. Benar kan ya? Karena di kontes tuh arena bener-bener ya. Biar ada pembanding sama ada apa ya bang, ilmu lah. Ilmu juga ya. Karena kan Berarti kita juga di belajar ya walaupun jadi juri ya. Di tempat kontes kan pasti kan cerita, ngobrol sama teman-teman dari luar daerah, silaturahmi, sama tetap menjaga eksistensi sih bang. Itu yang paling keren ya. Soalnya kalau kita keep sana, basicnya memang mungkin kiper, kiper. Cuman ketika kita udah keep lama, pasti kan kita penasaran nih. Ini kalau di kontes gimana ya? Benar, benar. Kita coba lah di tank kontes, ngecek poin lah. Bener banget nih guys. Jadi privilege jadi juri ini menurut aku ya, menurut aku pribadi nih ya. Jadi gini, Beli Komang ini kan juri. Terus habis itu tahu dia potensi-potensi ikan. Terus habis itu dia juga tahu ikan ini poinnya udah masuk. Terus akhirnya dia ikutin kontes dan nggak jarang dia tuh menang. Sering sekali dia menang bahkan ya. Nah disitulah akhirnya apa itu sebuah privilege atau memang pengetahuan yang diketahui Beli Komang. Itu menurut aku ya privilege jadi juri. Jadi kalau jadi juri ngeprogresikan pasti dia tahu poin-poinnya yang akan dinilai kayak gitu ya. Kita udah nyesuaiin dari kita milih bahan tuh udah kita sesuaiin. Nah sekarang yang aku mau tanya ya, kalau saat ikut kontes juri sama juri ini kan saling kenal. Ya. Itu apakah ada privilege nih antara juri ngobrol? Enggak, ini bukan konotasinya nyogok ya, tapi kayak temen atau apa itu berpengaruh sih signifikannya kan banyak sekali yang sering mengatasnamakan ya, mengatasnamakan kalau kalah, oh temennya juri, oh temennya si ini, temennya si itu. Nah, aku kemarin kan sudah mematahkan, aku tuh temennya Bin banget kan ya. Tapi ikanku waktu sama Beli Komang di Banyuwangi di dis ikanku juara 1 kan ya. Terus kedua waktu itu yang waktu di Beli Komang juga waktu itu jurinya di Bali Party apa? Dewata Party. Iya, Dewata Snakehead Party. Itu malah yang ngasih poin paling kecil Beli Komang waktu itu. Dan masih juara 2 ya waktu itu karena di compare ya. Akhirnya juara 1 ya. Tapi nggak apa-apa. Memang itulah asiknya kontes. Jadi ada regulasi ya kita gunakan. Kalau ada compare ya kita compare aja. Kalau ada banding kita. Kalau memang disediakan sesinya ya dipakai. Nah, bahkan fungsi fitur-fitur tuh harus kalian tahu, kayak contoh WhatsApp blokir itu ya. Jadi kalau ada yang spam minta cana tuh, nah itu fungsinya. Ya. Fungsinya blokir. Kan memang disediakan. Nah, itu kan untuk menanggulangi spam gitu kan. Nah, benar, termasuk juga dari juri apa itu berpengaruh. Sekarang aku tanya, aku kan sudah pernah bantah kalau juri ke juri ini yang tak tanya. Ini kan yang aku bantah kan dari peserta ke juri. Tapi kalau dari juri ke juri apakah gimana menurut Beli Komang? Cuman selama ini ya bang, kalau juri ke juri saya belum pernah dengar itu ya. Cuman kembali lagi ke ikan. Oh iya. Soalnya kan kita live, jangankan kita juri ke juri, kadang kita mau ibaratnya apa ya, main curang ya. Main curang pun kalau di EC ini kan benar transparan. Karena dia ada sesi banding. Dia ada sesi banding. Ketika juri itu menurut pemain lain itu salah menilai kan bisa di-compare. Benar. Nah di situ jadi juri itu benar-benar diawasi sama pemain. Betul. Apalagi mereka yang poinnya ini mepet-mepet. Betul. Jadi para pemain itu sering nyari kekurangan ikan lain. Betul. Nanti ketika udah ketemu,
naiklah ke compare. Jadi Nah, di poinnya situ di kan sini pemain yang harus teliti ya. pemain bener-bener harus ngerti lah. Apalagi nonton live tuh wajib menurut aku ya kalau ikannya lagi ikut kontes ya. Kecuali kalau memang udah sesuai regulasi ya mau gimana kan gitu. Nah, berarti tuh nggak ada pengaruh ya sampai saat ini ya? Belum ada. Juri ke juri ya? Belum ada. Nah, itu guys. Jadi menang itu juga hanya di ECI aja apa pernah pakai regulasi lain menang? Oh ya, ini kemarin ICC menang ya? ICC kita 2 kali kemarin turun ke JSC sama ke Jateng Gayeng, tim Gianyar. Ya kita memang udah memahami regulasinya. Jadi ikan-ikan yang kita berangkatin ke sana ya harus sesuai regulasi. Nah, bahkan teman-teman Gianyar ini juga dia punya ikan kayaknya dua tipe ya, ada ikan ECI, ada ikan ICC. Teman-teman bilangnya gitu guys. Jadi kita harus tahu regulasi dulu supaya tahu oh ikan ini ternyata ICC, ini contoh ya kayak mental kan ya. Kalau ECI kan wajib gigit kaca ya. Kalau ICC kan nggak wajib. ICC nggak wajib untuk mental maksimal ya. Iya, jadi ikan itu cukup bahasaku pelangap plomo terus habis itu agresif ya. Agresif itu poin 5 ya. Nggak perlu sampai gigit kaca. Tapi kalau ECI biar dia si agresif mungkin. Tapi kalau nggak gigit kaca, nggak strike itu nggak bisa, kecuali dia sebelum diinteraksi dia sudah flaring itu bisa 5 ya. Nah, kayak gitu guys. Jadi cuman kan untuk di Maru kan susah, Bang. Iya, dia harus di strike kayak gini nih. Cuk gitu dia biasanya. Tuh kayak gitu guys. Jadi memang harus cok gitu dia. Bahkan banyak sekali yang protes kemarin di ICC ya, di ICC bahwa ikan-ikan yang strike kenapa nggak poin maksimal, karena memang bukan itu penilaiannya kan gitu. Di ECI juga ikanku nih di ICC poin maksimal tapi dia nggak pernah strike, jadi mau gimana? Jadi sebenarnya ada juga Bang ikan strike tapi nggak agresif yang memang nggak bisa maksimal. Ya itu poin 4 juga ya kalau di ECI. Setidaknya dia masih harus agresif. Benar. Responsif dan agresif serta strike, nah itu poin maksimalnya. Tapi kalau udah strike dia sampai agresif itu poinnya nggak maksimal. Nah kalian tonton aja live-nya dan itu bisa banding, tunjukin buktinya kan gitu ya kalau tunjukkan bukti, lihat di regulasi, tinggal di kayak gitu eksekusi mudah banget ya. Jadi ya. Jadi kita udah review nih ikan-ikannya keren-keren banget untuk Auranti juga. Nanti kalau kalian yang mau Auranti, mau belanja Auranti di Komang nanti hubungin aja di IG-nya ya. Nanti aku screenshotin sekali lagi di bawah. Terus habis itu nih terakhir di Komang ada nggak nih ya pesan-pesan nih untuk teman-teman yang di dunia luar, atau gimana deh tanggapannya tentang perkontesan saat ini nih? Sebenarnya untuk perkontesan ini bagus Bang. Semakin banyak kontes berarti kan kita menjaga eksistensi Cana. Benar. Oh iya kan? Si Billy juga katanya mau buat kontes ya. Kayaknya Kuta ya. Januari di Jimbaran, di Kaisar Aquatic apa namanya. Ya kalau aku tetap mendukung sih, apalagi untuk di area Bali. Karena di area Bali sendiri ini masih minim ya kontesnya. Masih minim dan aku yakin faktor-faktor di Bali itu sebenarnya nunggu. Menunggu, cuman mereka mau ngirim keluar itu takut, Bang. Benar, karena antara takut atau tidak tahu caranya. Oh iya benar, antara dua. Takutnya biasanya kalau udah tahu karena kena anatomi. Sekali ikan-ikan kita kan sering tuh. Ya, kalau kita ikan kontes, patah loh itu di Kediri kayak gitu. Saya berapa ikan, Bang? Andrau patah. Ya memang resikonya ketika ikan di packing nggak nyaman, pasti dia kan berontak. Gitu kan ya. Kita kan mainnya kan seringnya ke Jawa. Lumayan. Naik bis kayak gitu, wah itu lebih parah. Kalau naik mobil sendiri masih aman, guys. Nah jadi gimana perkontesan tadi? Bagus ya. Kalau untuk selama ikan Cana itu masih ada kontes, itu bagus. Berarti kita menjaga eksistensi ikan. Ketika nanti sudah jarang, nah itu malah lebih bahaya. Itu yang bahaya ya. Itu yang bahaya. Apakah akan masih berlanjut atau gimana? Cuman kalau menurutku ya masih panjang kok di Cana nih. Cuman kan sekarang kan pasarnya aja. Betul. Sekarang lebih ke kualitas. Iya, pasarnya sekarang kayak di Auranti masih pasar luar kan pada ngejar dorsal polos. Betul. Makanya orang lagi ngejar ke dorsal polos. Ya nggak masalah karena memang kan di sini intinya cuan, Bang. Sudah jalannya, iya. Benar udah memang apa namanya? Ekonominya kan di situ. Transisinya udah kayak gitu, guys. Jadi ya ikutin aja ya kita ya. Keren banget nih Beli Komang, thank you banget kita udah dikasih nge-review, udah dikasih ilmu juga. Jadi buat kalian jangan patah semangat, tetap keep it kalian. Oke, sekian dulu video hari ini dan kalian kibas selalu bagian. Bye bye boski. Adios.